Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah, kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan nafas hidup yang masih kami bisa nikmati sampai dengan detik ini, itu pun juga adalah anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami setiap kali menghampiri sabda Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Motivasi kami adalah selalu ketaatan. Bagaimana kami makin hari makin dibentuk, ditransformasi, diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Yang hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan dan juga untuk melayani sesama kami. Bapa di surga, jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami. Tetapi kebenaran firman yang kami hidupi, yang kami lakukan, yang kami praktekkan secara nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Itulah yang mengubah hidup kami. Dan biarlah kami menghampiri sabda Tuhan dengan sikap hati yang demikian. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk kita sama-sama renungkan adalah mengasihi yang tidak layak, dan teks firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah dari Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya ingin mengajak kita membaca bagian ini saudara-saudara. Saya akan bacakan di dalam terjemahan edisi yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Ada bagian-bagian kata atau kalimat tertentu yang berbeda dengan terjemahan lama edisi 1 yang mungkin sebagian besar ada di handphone dan gadget saudara. Saya akan bacakan di dalam edisi yang kedua, Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Bayangkan saudara, kita sebagai suami atau sebagai istri, kita dikhianati oleh pasangan kita. Dan pengkhianatan ini saudara bukan terjadi sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang kali kita dikhianati oleh pasangan kita. Maka saya percaya saudara, reaksi manusiawi yang muncul di dalam diri kita adalah perasaan yang terluka, muncul kemarahan, muncul di dalam diri kita saudara, rasanya harga diri ini diinjak-injak, kita tidak dihargai, pengorbanan kita, kasih kita selama ini tidak dipedulikan, disepelekan. Dan mungkin saudara kita ingin menyerah di dalam situasi seperti ini, dan kita mulai berpikir bagaimana kita mengakhiri hubungan pernikahan ini. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara ketika kita dikhianati oleh pasangan kita, kita berkata kepada pasangan kita, pengkhianatan engkau ini sudah berkali-kali, sudah cukup buat saya untuk menanggung luka dan derita ini, dan saya tidak sanggup lagi. Saya sudah memberikan kasih saya, perhatian saya, pengorbanan saya untuk engkau. Tapi apa yang saya dapat? Yang saya dapat justru pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Nah, namun saudara-saudara ketika kita membaca Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama ini saudara, Tuhan itu memberikan perintah kepada Hosea, pergilah kasihilah istrimu yang telah memiliki kekasih yang lain.
kasihilah istrimu yang tidak setia, dan kasihilah istrimu yang berkali-kali telah melakukan perzinahan dan tidak setia kepada engkau. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya secara logika perintah ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Secara perasaan, perintah ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat menyayat hati kita. Tetapi saudara, yang ingin saya katakan adalah perintah Allah di dalam bagian ini kepada Hosea itu sebenarnya menggambarkan tentang isi hati Allah. Itulah isi potret hati Allah yang terus-menerus mau mencari kita, merangkul kita, sekalipun kita ini tidak setia, sekalipun kita ini berpaling dari Dia dan hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami saudara ketika Nabi Hosea hidup pada zaman itu, umat Israel itu saudara, mereka tetap beribadah kepada Allah Yahweh, mereka memberikan kurban-kurban persembahan kepada Allah Yahweh, tetapi pada saat yang sama saudara, mereka itu juga melakukan penyembahan berhala. Ada dewa-dewi asing yang mereka puja, yang mereka sembah pada saat itu. Dan salah satu dewa yang terkenal, yang banyak disembah juga oleh umat Israel pada saat itu adalah dewa Baal. Oleh karena dewa Baal itu dipandang sebagai dewa kesuburan yang dapat memberikan kemakmuran secara materi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca latar belakang konteks daripada kitab Hosea ini, maka kita juga melihat bahwa pada saat itu sebenarnya bangsa Israel itu sedang berada di dalam kemakmuran secara materi, saudara, tetapi secara moral dan secara spiritual mereka sangat rusak. Secara khusus mereka hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Gereja Agustinus dari Hippo yang hidup di abad keempat Masehi, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Satu-satunya hasrat yang mendominasi pencarianku akan kebahagiaan adalah kerinduan untuk mengasihi dan untuk dikasihi. Dengan kata lain, saudara, saya ingin mengatakan bahwa kerinduan dan hasrat terdalam di dalam diri seorang manusia itu adalah kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi. Kita ingin mengasihi, kita ingin dikasihi, saudara. Itu adalah kebutuhan, itu adalah kerinduan terdalam di dalam diri setiap manusia. Itulah sebabnya, saudara, pengkhianatan atau ketidaksetiaan yang dilakukan oleh pasangan kita di dalam pernikahan, itu adalah sesuatu yang sangat melukai hati kita. Kenapa? Karena pengkhianatan, ketidaksetiaan itu menghancurkan pusat terdalam di dalam hati kita, di dalam diri kita, yaitu kebutuhan untuk kita dikasihi, apalagi dikasihi oleh orang yang terdekat dengan kita. Dan kita juga sadar, saudara, bahwa pengkhianatan dan ketidaksetiaan itu adalah hal yang berlawanan dengan sifat kasih. Nah, namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Hosea, saudara, itu berbicara sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pernyataan Agustinus ini, saudara. Kalau Agustinus berbicara tentang kerinduan terdalam, hasrat terdalam dari hati manusia, yaitu mengasihi dan dikasihi, maka kitab Hosea itu sebenarnya berbicara tentang kerinduan terdalam dari hati Allah yang terus-menerus tidak berhenti mengasihi umatnya, sekalipun umatnya tidak setia, sekalipun umatnya memberontak, Allah terus mengejar, terus memburu untuk umatnya bertobat dan kembali kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah pernikahan Hosea dan Gomer ini, saudara, sebenarnya menjadi sebuah gambaran atau ilustrasi relasi hubungan antara Allah dengan umat Israel. Umat Israel, saudara, digambarkan sebagai istri yang tidak setia di dalam bagian ini yang disebut dengan Gomer, saudara. Tetapi di tengah-tengah ketidaksetiaan daripada Gomer, Hosea dipanggil dan diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap mengasihi dia, untuk tetap menerima dia kembali.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh, saudara, Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama ini, saya ingin menegaskan satu hal berkaitan dengan kisah pernikahan Hosea dan Gomer ini. Saudara-saudara, ketika kita membaca keseluruhan daripada kisah ini, maka kita harus memiliki sebuah pandangan bahwa kisah Hosea dan Gomer, saudara, ini bukanlah sebuah dongeng. Ini bukanlah sebuah dongeng, yaitu sebuah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, tetapi hanya memberikan sebuah pesan moral. Dan pesan moral itulah yang harus kita ingat, kita teladani di dalam hidup kita. Kisah Hosea dan Gomer itu juga bukan legenda, saudara. Bukan seperti cerita rakyat malin kundang. Ya, ada orang yang berkata seperti ini, Pak, kita itu nggak perlu mempedulikan bahwa kisah malin kundang itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, fakta historis atau tidak, Pak. Nggak penting. Apakah dulu benar ada seorang yang durhaka kepada ibunya, kemudian dikutuk menjadi batu. Kita tidak perlu memusingkan, Pak, itu kisah nyata beneran terjadi atau tidak. Yang paling penting adalah pesan moral apa yang disampaikan di balik legenda itu, yang disampaikan di balik cerita itu. Pesan moralnya adalah, kalau kita sudah menjadi anak yang sukses, anak yang kaya, anak yang berpendidikan, kalau dilihat sekarang mungkin ibu kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Jangan lupa kita harus tetap dipanggil menghormati orang tua kita, ingat orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Itu, Pak, pesan moralnya. Nggak usah memusingkan itu kisah nyata apa enggak. Nah, saudara-saudara, kisah Hosea dan Gomer harus kita lihat ini adalah sebuah fakta historis yang benar-benar terjadi dan dialami oleh Hosea. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Hosea bukan sekedar saudara menggambarkan kasih Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan umat Israel. Tetapi Allah juga mengajak Hosea untuk turut merasakan atau saudara turut mencicipi rasa dukanya hati Allah. Bagaimana ya perasaan Allah yang begitu sayang kepada umatnya, umat Israel, umat pilihannya, tetapi umat yang dikasihi, yang disayangi, yang dipilihnya ini justru berkhianat, justru melukai hatinya. Hosea diajak, diberikan kehormatan oleh Allah, diizinkan oleh Tuhan untuk mencicipi duka hati Allah terhadap umat Israel yang tidak setia. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang saya ingin ajak untuk kita renungkan berkaitan dengan kitab Hosea ini, saudara. Yang pertama, saudara, adalah seperti Gomer, kita seringkali, saudara, tidak setia kepada Tuhan. Kita seringkali juga, saudara, melakukan perjinahan rohani, yaitu melakukan penyembahan berhala di dalam hidup kita. Di dalam iman Kristen atau di dalam prinsip Alkitab, saudara, kita harus memahami bahwa dosa itu bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya ulangi, dosa di dalam Alkitab itu bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi dosa juga sebenarnya adalah pengkhianatan relasi kita dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umat Israel pada saat itu, saudara, melakukan yang namanya sinkretisme agama. Mereka tetap beribadah kepada Allah Yahweh, mereka tetap mempersembahkan kurban-kurban kepada Allah, tetapi pada saat yang sama mereka juga menyembah ilah-ilah asing, secara khusus dewa Baal yang adalah dewa kesuburan yang mereka anggap bisa memberikan kemakmuran, kekayaan secara materi kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama, ada bagian kalimat yang mengatakan, saudara, di dalam bagian ini, umat Israel menyukai kue kismis sajian. Apa maksudnya, saudara? Nah, kalau kita memahami konteksnya, maka kue kismis di sini yang dimaksudkan di dalam ayat ini, saudara, itu sebenarnya adalah bagian dari sesajen atau bagian dari persembahan yang biasanya dipersembahkan oleh orang-orang yang menyembah dewa Baal pada saat itu. Saudara-saudara,
Dan dikatakan di dalam bagian ini bahwa umat Israel menyukai hal itu. Nah, kalau saudara membaca misalnya di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 14, Hosea pasal yang keempat ayat 14 saudara, maka di situ kita melihat bahwa ketika bangsa Israel itu melakukan penyembahan berhala khususnya kepada dewa Baal, mereka bukan saja mempersembahkan sesajen, mempersembahkan sesuatu saudara, tetapi pada saat itu ada budaya yang mereka lakukan, yaitu apa? Praktek para pelacur-pelacur di kuil. Ada aktivitas seksual yang terjadi ketika penyembahan dilakukan. Dan aktivitas seksual yang terjadi, yang dilakukan pada saat melakukan penyembahan terhadap dewa Baal, saudara, itu bukan dilakukan diam-diam. Bukan dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, saudara. Bukan. Tetapi mereka lakukan praktek itu secara terbuka. Di kuil-kuil penyembahan, di bukit-bukit pengorbanan, atau di tempat-tempat lain di mana penyembahan terhadap dewa Baal dilakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, saudara, bahwa ketika umat Israel melakukan penyembahan berhala, khususnya kepada dewa Baal yang menjadi prioritas utama pada saat itu, saudara, mereka melakukan semuanya itu bukan dengan terpaksa. Tetapi mereka melakukan semuanya itu dengan senang hati. Mereka sangat menikmatinya, mereka sangat menyukainya. Karena ada sensasi, ada kepuasan yang mereka dapat. Bukan hanya ritual penyembahan, tetapi juga aktivitas seksual yang terjadi di sana. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat melukai dan menjijikkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berhala itu saudara tidak selalu berupa benda atau keris tertentu yang kita anggap sebagai benda keramat yang bisa memberikan keberuntungan, memberikan rezeki, memberikan hoki, memberikan berkat, memberikan perlindungan di dalam hidup kita. Berhala itu juga saudara bukan dibatasi hanya berkaitan dengan tempat-tempat yang kita anggap tempat keramat. Seperti Gunung Kawi saudara, yang kita anggap bisa memberikan hoki, memberikan berkah, memberikan keberuntungan tertentu di dalam hidup kita. Tetapi saudara, berhala adalah segala sesuatu, apapun juga, yang kita anggap lebih penting, lebih bernilai dari Allah, yang memikat hati kita, dan yang menguasai hati kita. Itu adalah berhala di dalam hidup kita. Berhala adalah segala sesuatu, apapun juga bentuknya, saudara, yang menjadi sumber kebermaknaan diri kita, sumber keberhargaan diri kita, sumber kepuasan hidup kita, sumber kebahagiaan hidup kita, lebih daripada Allah. Maka itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain saudara, berhala itu adalah sesuatu yang merebut dan menggantikan posisi Allah di dalam hati kita, yang seharusnya Allah itu menjadi yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Tetapi posisi Allah itu tergantikan oleh sesuatu yang lain yang kita anggap itulah yang memikat dan yang menyenangkan hati kita. Jadi saudara, di sini kita belajar sebuah prinsip penting saudara, bahwa sebenarnya penyembahan berhala itu bukan hanya salah satu dosa dari sekian banyak dosa. Saya ulangi sekali lagi. Penyembahan berhala itu saudara bukan sekedar salah satu dosa dari sekian banyak dosa. Tetapi penyembahan berhala itu adalah penyebab utama munculnya dosa-dosa lain di dalam hidup kita. Penyembahan berhala saudara itu sebenarnya adalah akar utama dari masalah dosa kita. Itulah sebabnya saudara ketika kita tadi membacakan 10 hukum Allah. Kalau saudara perhatikan dan simak baik-baik, 10 hukum Allah itu tidak dimulai dengan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 10 hukum Allah juga tidak dimulai dengan perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. 10 hukum Allah juga tidak dimulai dengan perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tidak saudara. Tetapi yang menarik adalah hukum yang pertama yang ditempatkan oleh Allah sebelum dia berbicara tentang hukum-hukum yang lain adalah apa? Jangan ada
padamu Allah lain di hadapanku. Ketika kita tidak mentaati hukum yang pertama ini saudara, maka sebenarnya engkau dan saya sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dengan kata lain saya setuju dengan pendapat beberapa penafsir yang mengatakan sebenarnya hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-10 itu sebenarnya hanyalah penguraian, penjabaran dari hukum yang pertama. Dengan kata lain, hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-10 itu adalah turunan dari hukum yang pertama. Pada saat orang memberhalakan sesuatu di dalam hidupnya, maka akan muncul dosa-dosa lain. Ketidaktaatan kepada orang tua, mencuri, berzina, dan seterusnya. Itu dimulai oleh karena ada berhala di dalam hatimu dan hatiku yang kita tidak selesaikan. Saya ingin memberikan contoh saudara. Mengapa orang korupsi? Korupsi itu termasuk kategori mencuri kan saudara ya? Dan kita mengetahui perintah jangan mencuri di dalam 10 hukum di mana saudara? Perintah ke-8. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap pelanggaran terhadap perintah-perintah lain itu pasti dimulai dengan pelanggaran terhadap hukum pertama dari 10 hukum Allah. Mengapa orang mencuri? Mengapa orang korupsi? Maka pasti saudara itu dimulai oleh karena ada berhala di dalam hatinya saudara. Hati kita itu menginginkan sesuatu saudara. Dan sesuatu itu kita anggap lebih penting, lebih bernilai daripada kebenaran firman Tuhan. Apa sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk korupsi misalnya? Mungkin bisa jadi ketamakan. Mungkin bisa jadi keserakahan. Di dalam dirinya ada ketidakpuasan yang tidak ada habis-habisnya. Sekalipun dia pejabat, sekalipun dia berposisi, sekalipun mungkin secara materi dia tergolong orang kaya, tetapi tetap merasa kurang. Sehingga dia harus menghasilkan banyak uang dengan cara-cara yang tidak halal dalam hidup ini. Apa yang menjadi penggerak seseorang misalnya untuk korupsi misalnya? Oleh karena dia berpikir kalau saya punya uang banyak, maka uang yang banyak itu akan bisa memberikan banyak hal di dalam hidup ini. Ada kemudahan yang saya dapat, ada kenyamanan yang saya dapat, ada penghormatan dari orang ketika saya punya uang banyak. Maka itulah yang kita kejar, itulah yang kita ingini. Dan kita anggap semua yang kita ingini tadi jauh lebih penting, jauh lebih bernilai dari diri Allah dan firman-Nya. Maka itu sudah menjadi berhala di dalam hidupmu dan hidupku. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik tindakan korupsi sebenarnya ada sebuah penyembahan berhala. Yaitu apa saudara? Saya lebih percaya kepada apa yang dapat uang berikan kepada diri saya ketimbang percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup saya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang penyembahan berhala saudara, hal ini tidak terlepas dari pusat hati kita, yaitu apa yang kita cintai di dalam hati kita. James Smith saudara di dalam salah satu bukunya, You are what you love. Anda adalah apa yang Anda cintai. Dia menulis sebuah kalimat yang sangat tajam. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Dia berkata seperti ini. Tindakan kita dan keputusan kita di dalam hidup ini sebenarnya lebih banyak ditentukan, lebih banyak didominasi bukan berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, apa yang kita yakini di dalam hidup ini, tetapi lebih ditentukan, didominasi oleh apa yang paling kita cintai di dalam hidup dan hati kita. Saya memberikan contoh, saudara. Seorang siswa atau mahasiswa, saudara, melakukan tindakan mencontek. Pertanyaan saya, tahu nggak mahasiswa ini mencontek itu sesuatu yang salah? Semua mahasiswa, semua siswa-siswi tahu mencontek itu salah. Kalau ada ujian misalnya ditanya, berikan 5 alasan mengapa mencontek itu salah. Dia bisa jawab. Artinya apa? Secara kognitif dia tahu mencontek itu salah. Dia paham mencontek itu salah. Tetapi saudara, paham, tahu tentang kebenaran.
tidak otomatis orang bisa menghidupi kebenaran. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan apa yang kita cintai di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ujian kita mencontek, saudara, sebenarnya pada saat itu kita itu sedang menunjukkan satu hal, bahwa bukan kebenaran, bukan Tuhan dan firman, itu yang saya cintai di dalam hidup saya. Tetapi ada sesuatu yang lain yang saya lebih cintai, yang lebih saya tertarik ketimbang Tuhan dan firman. Apa misalnya saudara? Harga diri kita. Malu dong. Nilai saya jelek nanti kalau saya nggak mencontek. Malulah sama guru, sama dosen, sama orang tua, sama teman-teman. Di mana muka saya ditaruh. Jadi gengsi kita, harga diri kita anggap saudara itu lebih bernilai daripada kebenaran, daripada Tuhan dan firman. Mungkin juga saudara ada sesuatu yang menjadi berhala hati kita juga, yaitu apa? Ketika kita mencontek, oh kita ingin dianggap sebagai siswa yang pintar. Kita merindukan penerimaan, kita merindukan pujian, kita merindukan pengakuan dari orang lain. Atas nilai yang kita dapat, sekalipun kita sadar, kita tahu itu hasil yang tidak jujur. Tetapi kita ingin menciptakan image di mata orang lain. Bahwa saya ini orang pinter loh, saya ini orang baik loh. Makanya nilainya bagus. Jadi kita melihat image kita, penerimaan orang lain, itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Yang lebih kita pentingkan daripada apa kata Allah dan firman. Nah saudara-saudara, pada saat kita mencontek saudara, sebenarnya hati kita itu sedang berkata seperti ini. Aku lebih menginginkan rasa aman. Lebih menginginkan pujian, penghargaan, penerimaan daripada ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang diajarkan di dalam kitab Hosea ini saudara, bukan sekedar kabar buruk, bad news, yang berbicara tentang ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Tetapi yang menjadi fokus daripada kitab Hosea ini sebenarnya adalah good news. Yaitu kabar baik bagi engkau dan saya. Yaitu di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, di tengah-tengah pemberontakan kita, di tengah-tengah pengkhianatan relasi kita terhadap Tuhan, Allah tidak pernah berhenti mengejar kita dan mengasihi kita. Dan inilah hal yang kedua yang diajarkan oleh pasal 3 ayat yang ke-1 ini. Tuhan tidak pernah lelah mengejar kita. Tuhan tidak pernah lelah memburu kita, memanggil kita untuk kita kembali berpaling, bertobat kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah kepada kita saudara bukanlah kasih yang bersifat kondisional dan transaksional. Apa maksudnya saudara? Kasih Allah kepada kita itu saudara bukan bersifat kondisional, itu artinya adalah Allah mengasihi kita. Itu bukan berdasarkan oleh karena kita punya kualifikasi tertentu di dalam diri kita atau daya tarik tertentu di dalam diri kita sehingga Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang bersifat tidak kondisional saudara, itu berarti Allah mengasihi kita bukan berdasarkan kepantasan diri kita, bukan berdasarkan kelayakan diri kita, tetapi semata-mata itu adalah karena anugerahnya Dia ingin mencintai dan mengasihi kita dengan tanpa batas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengasihi kita tidak bersifat kondisional saudara. Allah kita itu bukan seperti ini. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita lagi menyenangkan Tuhan, kalau kita lagi berperilaku baik kepada Tuhan, maka Tuhan baru mengasihi kita. Nah itu saudara adalah kasih yang kondisional. Ada syarat tertentu, ada kriteria tertentu yang harus engkau dan saya penuhi. Baru Dia bisa mengasihi. Allah kita bukan Allah yang demikian. Dan selanjutnya saudara, kasih Allah kepada kita juga adalah kasih yang tidak bersifat transaksional. Artinya apa saudara? Allah mengasihi kita bukan sebagai hasil timbal balik atau barter. Kalau misalnya kita menjalin bisnis, relasi ya, relasi bisnis itu kan relasi yang didasarkan kepada timbal balik. Nggak mungkin saudara kita berbisnis
nggak apa-apa, saya untung, kamu rugi terus. Nggak mungkin kan saudara, kita pasti relasi saling menguntungkan. Maka bisnis ini terjadi saudara. Tetapi kasih Allah kepada engkau dan saya bukanlah kasih yang transaksional. Allah itu tidak seperti ini saudara. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi saya. Kalau saya baik kepada Tuhan, maka Tuhan juga baik kepada saya. Kalau saya jahat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan jahat dengan saya. Itu sesuatu yang sifatnya transaksional. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah pernikahan Hosea dan Gomer, saudara, kita bukan hanya melihat gambaran kasih Allah yang dikhianati, kasih Allah yang terluka terhadap umatnya, bukan sekedar itu. Tetapi juga kita melihat bagaimana kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, mengejar kita, membawa kita pulang untuk kembali bertobat kepada Dia. Nah, namun saudara, ada prinsip lain yang harus kita pahami. Jangan hanya lihat slide yang sebelumnya tadi saudara. Ada prinsip lain tentang kasih supaya kita ini memiliki pemahaman kasih yang tidak timpang dan menganggap anugerah kasih Allah itu menjadi sesuatu yang murahan di dalam hidup kita. Maka prinsip yang kedua ini harus kita pahami bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa kita. Allah tidak pernah menganggap enteng dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan lewat perkataan kita, baik dosa yang kita lakukan lewat tindakan kita, baik dosa yang ada di dalam hati kita yang orang lain tidak tahu. Allah tidak pernah memandang enteng dosa-dosa kita. Dan Allah tidak pernah menghilangkan konsekuensi yang harus kita pikul akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kabar baiknya adalah, good news-nya adalah di tengah-tengah kondisi kita yang berantakan secara rohani seperti itu, Allah tidak pernah berhenti mengasihi engkau dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan setiap tindakan disiplin dari Allah, koreksi, teguran yang Allah lakukan terhadap hidupmu dan hidupku, itu pun juga harus dilihat sebagai bentuk ekspresi wujud daripada kasih Allah kepada kita. Itulah sebabnya saudara kalau kita membaca misalnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-8, di situ dikatakan apa? Allah menghajar, Allah mendisiplin anak yang dikasihinya. Disiplin Allah itu bukan lahir dari kebencian, tetapi disiplin Allah, teguran Allah, koreksi Allah di dalam hidupmu dan hidupku, itu lahir dari cinta kasihnya yang besar terhadap kita. Nah saudara-saudara, saya kan dan percaya kita yang sudah menikah, yang sudah punya anak, kita akan lebih bisa memahami apa maksud kalimat ini saudara. Disiplin Allah bukan lahir dari kebencian, tetapi lahir dari cinta kasih. Ada seorang ibu saudara yang cerita kepada saya, dia punya anak 3 SD. Anak ini sebenarnya pintar saudara, Mandarinnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, semua bidang studinya bagus saudara. Tapi nakal, kelas 3 SD laki-laki. Nah saudara-saudara, dikatakan saudara ya, nakalnya itu adalah sering usil, mengganggu temannya di sekolah. Ya, penggaris temannya lah yang dipatahin, ya kan? Kemudian buku dari temannya lah yang direbut, diambil. Kemudian pulpen dari temannya lah yang disembunyikan. Jadi anak ini bikin usil, bikin sesuatu yang sangat nyaman saudara. Nah suatu hari saudara, si ibu ini mendapatkan laporan bersamaan dari banyak orang. Wali kelas ngelapor, guru-guru ngelapor, ngeluh ya tentang anaknya ini. Kemudian juga orang tua dari anak-anak yang diusilin, yang diganggu oleh anak si ibu ini juga ngelapor. Waduh, dia stres, ya. Dia malu sekali. Berkali-kali dia bolak-balik datang ke sekolah untuk hal ini. Sampai akhirnya saking dia begitu jengkelnya ya, marahnya ya dengan anaknya saudara, kelas 3 SD. Anaknya itu dipukul sama dia di pipi ini saudara. Karena kamu sudah bikin malu mama. Kamu berpikir dengan tindakan-tindakan kamu seperti ini tidak bikin malu mama. Semua orang tahu satu sekolah ini kamu walaupun pintar tapi nakal. Tapi saudara, kemudian ibu ini cerita kepada saya, Pak, ketika malam hari anak saya ini terbaring di tempat tidur, dia tidur nyenyak,
Saya melihat di pipinya ini ada merah, ada memar, ada biru. Saya mulai kasihan, Pak. Dan saya mulai menyalahkan diri saya sendiri. Saya sepertinya kebablasan dengan anak saya. Betul, saya sangat marah dan saya sangat sayang dengan anak saya ini. Karena saya tidak mau anak saya menjadi anak yang rusak sekalipun dia pintar. Tetapi tidak seharusnya juga ekspresi, teguran saya, koreksi saya ini terlalu berlebihan. Saudara-saudara, saya kadang percaya Allah kita bukan seperti ibu yang gampang emosi seperti ini. Tetapi saudara, saya percaya hati seorang ibu, bagaimana dia begitu mengasihi anaknya, bahkan ketika dia kebablasan, memukul terlalu berlebihan terhadap anaknya. Ngelihat anaknya dia sayang. Kenapa nak kamu seperti itu? Mama ingin kamu berbuat lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Maka saya percaya saudara, Allah kita yang sempurna kasihnya, Allah kita yang tidak ada kecemaran dosa di dalam dirinya. Ketika dia mendisiplin diri kita, ketika dia mengoreksi, menegur kita, bukan oleh karena dia tidak sayang kepada kita, justru karena dia sayang, supaya kita kembali dan bertobat kepada dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tindakan Hosea ini saudara digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Hosea diperintahkan oleh Allah untuk mengawini seorang perempuan sundal, seorang pelacur. Hosea diperintahkan oleh Allah juga untuk tetap mengasihi, menerima kembali istrinya yang berkali-kali berzina terhadap dia. Tetapi yang menarik adalah Yesus Kristus melakukan hal yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan Hosea. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, memulihkan kita. Relasi kita yang rusak dengan Tuhan dipulihkan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kasih Allah yang terus mengejar kita, saudara. Inilah kasih Allah yang rela bayar harga, inilah kasih Allah yang memulihkan kita. Kita harus sadar, Allah mengasihi engkau dan saya, bukan pada saat engkau dan saya berada di versi terbaik hidup kita. Allah mengasihi engkau dan saya bukan ketika kita berada di versi terbaik hidup kita. Tetapi Allah tetap tidak berhenti mengasihi kita, bahkan di tengah-tengah pemberontakan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Roma mengatakan, Allah menyerahkan dirinya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih menjadi musuh Allah, seteru Allah, dia tidak berhenti mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kasih Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus ini mengubah hati kita. Kiranya kasih Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus ini, saudara, menghasilkan rasa syukur yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kita. Dan kiranya kasih Allah yang kita sudah terima di dalam Kristus ini, saudara, membuahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan bukanlah syarat, bukanlah dasar untuk kita dikasihi Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan juga bukanlah syarat atau dasar supaya kita diselamatkan. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan adalah buah hasil daripada kita sudah dikasih oleh Allah di dalam Kristus. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah respons iman kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak menunggu kita baru bertobat dia mengasihi, tetapi dia terus mengejar kita untuk kita kembali kepadanya. Semua kita yang ada di tempat ini, kita punya luka-luka di dalam kehidupan kita. Kita punya dosa-dosa yang mungkin masih bercokol di dalam hidup kita. Kita mungkin punya berhala-berhala yang masih kita simpan dan kita nikmati di dalam hidup kita. Mungkin kita juga punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang mungkin memalukan di dalam hidup kita. Maka kita percaya satu hal, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada hidup manusia yang sedemikian rusak yang tidak dapat dibangun dan dipulihkan oleh Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita mau membuka hati kita, percaya
bahwa Tuhan tidak berhenti mengasihi kita dan membawa kita untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa kami sebenarnya tidak lebih baik dari umat Israel yang hidup pada zaman Hosea. Walaupun mungkin kami melakukan penyembahan-penyembahan berhala di dalam bentuk yang lain, ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau terus mengejar, memburu kami dengan kasih-Mu yang begitu besar dan kasih-Mu yang begitu kuat itu untuk membawa kami kembali kepadamu. Tuhan, tidak ada persembahan yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang bisa kami berikan kepadamu, kecuali kami mempersembahkan hidup kami yang sudah Tuhan kasihi habis-habisan ini. Mempersembahkan hidup kami untuk menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan, bisnis, pekerjaan, dan di dalam kehidupan pelayanan kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala nafsu yang rendah, di mana kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Dan biarlah kiranya Engkau melakukan bedah rohani atas hati kami, hidup kami. Sehingga setiap berhala-berhala yang menguasai hati kami ganti dengan Allah dan kasih-Nya yang menjadi sumber kepuasan, sumber kebahagiaan, dan sumber kebermaknaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.